Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 831 Ledakan Petir Besar. Langit perlahan-lahan menjadi gelap saat kota dan danau menyala. Akhir hari sudah dekat, yang berarti pertempuran akan segera berakhir. Namun, 10 besar kurang lebih telah ditentukan, kecuali beberapa tempat. 10 besar diberi peringkat berdasarkan poin mereka dan sang juara akan memiliki poin terbanyak. Poin diperoleh untuk setiap kemenangan. Selain itu, aura Xuan Huang digunakan untuk memperjelas peringkat. Yu Haotian, Zhao Wuji, Lin Yun, Zhu Qingshan, dan Jiang Ziye berada di posisi 5 besar, sementara Yue Weiwei, Mu Han, Bai Lixuan, dan Wu Xiaotian berada di posisi 5 besar. Ada sesuatu yang sangat misterius tentang Yue Weiwei. Semua orang tahu bahwa satu-satunya perhatiannya adalah masuk ke dalam 10 besar dan bukan peringkatnya. Karena dia tidak berbuat banyak di turnamen, satu-satunya misteri yang tersisa adalah menentukan urutan ketiga raja. Lagi pula, baik Yu Haotian, Zhao Wuji, maupun Lin Yun tidak pernah mengalami kekalahan sejauh ini. Namun, semua orang yakin bahwa Yu Haotian akan menjadi juara, memaksa Lin Yun dan Zhao Wuji bertarung untuk memperebutkan tempat kedua. Jika ada ketegangan yang tersisa di turnamen, itu adalah antara Lin Yun dan Zhao Wuji. Saat malam menyelimuti kota, Zhu Qingshan melompat ke atas panggung untuk bertarung dengan Zhao Wuji. Semua orang telah melihat kekuatan Zhu Qingshan dengan jelas karena dia bahkan memaksa Yu Haotian untuk menggunakan pukulan kedua. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia masih memiliki kartu truf lainnya. Secara teknis, Zhu Qingshan masih memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 3 raja karena dia masih memiliki satu kejutan lagi. Tebasan hantu bayangan. Telapak tangan petir. Zhu Qingshan dan Zhao Wuji menggunakan serangan terkuat mereka langsung. Ledakan besar memenuhi panggung saat mereka menyerang dengan ganas. Langkah hantu Asura. Seperti iblis, Zhu Qingshan mengeksekusi teknik gerakan aneh dan racun hitam dari pedangnya menciptakan fenomena yang menakutkan. Tiba-tiba, hantu melolong di seluruh panggung. Semburan petir, awan deras. Zhao Wuji tidak punya kesempatan selain melarikan diri. Dia mendorong telapak tangannya dan melepaskan ledakan yang menyilaukan saat awan menyapu langit. Zhu Qingshan mengertakkan gigi dan mengeksekusi pemakan jiwa. Hantu melolong yang dimanifestasikan dari niat pedangnya mengebor ke dalam tubuh Zhao Wuji tanpa ada yang tahu. Jurus ini tidak berguna untuk melawanku. Waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Ledakan petir. Zhao Wuji mendorong telapak tangannya dengan acuh tak acuh, memurnikan semua hantu melolong dari serangan Zhu Qingshan. Sebuah ledakan besar terjadi saat petir berkedip-kedip di langit di mana awan membentuk pusaran besar. Pusaran tersebut menelan petir dan bagian tengahnya berubah menjadi magma emas. Dari jauh, pusaran itu tampak seperti langit berbintang. Ketika pusaran itu turun, tekanan yang sangat besar meretakkan panggung sebelum menuju ke arah Zhu Qingshan. Dengan sebuah ledakan, Zhu Qingshan penuh dengan luka. Sky Devourer. Zhu Qingshan meraung dengan wajah pucat saat racun hitamnya mulai terbakar. Dalam sekejap mata, pedang Zhu Qingshan menjadi sepanjang 300 meter saat terbakar dengan api hitam. Memakan jiwa, memakan darah, dan memakan langit. Ini adalah teknik terkuat Zhu Qingshan dan semua yang berada di jalur pedangnya akan terbakar. Ledakan petir besar. Zhao Wuji tidak berani meremehkan serangan ini saat dia mendorong telapak tangannya ke langit. Petir yang menyilaukan berkedip-kedip di tubuhnya saat 9 pusaran petir muncul di langit. Setiap pusaran memiliki kekuatan yang sama dengan serangan sebelumnya yang membuat Zhu Qingshan terbang. Dengan lambaian tangannya, ke-9 pusaran itu bergabung menjadi satu pusaran ungu. Petir melesat melintasi langit dan memberi cahaya pada wajah dingin Zhao Wuji. Pusaran itu langsung menghancurkan serangan Zhu Qingshan sebelum memadamkan aura pedang Zhu Qingshan. Zhu Qingshan memuntahkan darah saat serangannya gagal dan kemudian dia terbang ke penghalang. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengandalkan pedangnya untuk menopang dirinya. Setelah beberapa saat, dia berbicara, niat petirmu benar-benar mengesankan. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkanku saat kita bertemu lagi. Kau terlalu banyak berpikir. Kamu akan kalah lebih telak lagi saat kita bertemu lagi nanti. Zhao Wuji mendengus. Dengan hasil yang ditentukan, dia melahap setengah dari aura Xuan Huang Zhu Qingshan, yang membuat proyeksi naganya menjadi 5 cakar. Zhao Wuji benar-benar kuat. Kartu trufnya luar biasa.
Jika Yan Longzi masih hidup, dia akan mati dengan cara yang mengerikan dari serangan itu. Zhu Qingshan sudah cukup kuat untuk tidak mati karena serangan Zhao Wuji. Sekarang setelah 3 naga emas bercakar 5 lahir, saya ingin tahu mana yang akan dilahap terlebih dahulu. Dengan lahirnya naga emas 5 cakar Zhao Wuji, suasana perjamuan naik ke level yang baru. Pertarungan berikutnya, Lin Yun vs Yue Weiwei. Tidak lama kemudian, giliran Lin Yun untuk bertarung lagi. Penonton berteriak-teriak karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, mereka merasa pertarungan tidak akan berlangsung sengit karena Yue Weiwei tidak mementingkan peringkatnya, apalagi dia menghadapi Lin Yun. Lin Yun berada pada titik kritis dalam pemurnian esensi darahnya, tapi niat yang masih ada pada mereka sulit untuk disempurnakan. Itu telah memberinya sedikit masalah, tapi dia tidak terganggu olehnya karena itu adalah hadiah kejutan. Jika dia tidak bisa memurnikannya sebelum pertarungan, dia hanya harus menunggu sampai setelah perjamuan. Hehe, Kakak Yun, kau harus santai saja melawanku. Yue Weiwei mengedipkan mata sebelum dia meletakkan serulingnya di bibirnya. Adegan ini langsung mengejutkan penonton karena Yue Weiwei hanya menggunakan sulingnya ketika dia serius. Jika tidak, ia akan menggunakan serulingnya sebagai pedang saat bertarung. Musik ethereal terdengar dan sebuah gelombang suara berhembus ke arah Lin Yun dalam bentuk pedang bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia langsung menghunus pedangnya dan menghancurkan gelombang suara yang masuk. Dalam sekejap mata, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Tanpa pilihan selain menjadi serius, Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan pedangnya mulai menari-nari di tangannya. Menghadapi lagu Yue Weiwei, Lin Yun terus mengayunkan pedangnya saat percikan api menghantam panggung. Aneh. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan bingung. Gelombang suara dan maksud pedang yang terkandung dalam musik itu mirip dengan tinju Tuan Yu Haotian. Hanya butuh sepersekian detik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Yue Weiwei menggunakan musiknya untuk membantunya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Lin Yun terkejut menemukan darahnya mendidih karena gelombang suara perlahan-lahan menghancurkan niat yang tersisa dalam esensi darah naga api. Esensi darah itu bahkan mengeluarkan teriakan menyakitkan milik Yan Longzi. Niat itu tidak memiliki kecerdasan karena hanya berisi kekerasan dan kebencian Yan Longzi. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Namun, musik Yue Weiwei mencapai hal yang mustahil karena esensi darah naga api disempurnakan dengan lancar oleh Lin Yun. Setengah jam kemudian, Lin Yun telah sepenuhnya memurnikan esensi darah dan tanda naga biru di dadanya berubah menjadi merah. Jantungnya berdenyut dengan keras saat dia bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Dengan peningkatan tersebut, tanda naga itu memanifestasikan naga biru kuno yang mencetak dirinya sendiri di tubuh Lin Yun seperti tanda ilahi. Kemudian, energi naga aure yang eksplosif di dalam tubuhnya perlahan-lahan menyatu dengan energi pedang Ziyuannya. Lin Yun mengacungkan pedangnya dan langsung menghancurkan gelombang suara yang masuk. Melihat pemandangan ini, Yue Weiwei meletakkan serulingnya dan tersenyum, "Aku menyerah." Saat Yue Weiwei meninggalkan panggung, wajahnya tampak pucat. Penonton bingung dengan hal ini karena satu-satunya hal yang mereka lihat adalah Lin Yun terjebak dalam gelombang suara. Mereka tidak tahu bagaimana Yue Weiwei kalah. Namun, mereka ingat bahwa Yue Weiwei melakukan hal yang sama ketika dia melawan Jiang Ziye. Setelah Lin Yun meninggalkan panggung, dia merentangkan kedua tangannya dan api hitam menyala di telapak tangannya dengan kilatan petir. Saat api akan membumbung ke langit, Lin Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memadamkannya. Api itu adalah nafas naga, lebih khusus lagi nafas naga biru. Dia akhirnya mencapai nona form dari 9 transformasi naga biru. Bab 832 bertarung. Saat Yue Weiwei meninggalkan panggung, wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Mata Master Paviliun Tianyao bersinar dengan keprihatinan saat dia mengirimkan suaranya kepadanya, "Tuan Putri, lukamu belum membaik. Kau tidak bisa menggunakan seni catatan surgawi lagi." Adapun Lin Yun, jika aku tidak salah ingat, hubungannya dengan gadis suci dari Istana Kekaisaran yang mendalam tidaklah sederhana. Mendengar itu, Yue Weiwei tersipu sebelum dia tersenyum, "Aku tahu. Tapi dia adalah kakakku Yun. Saya tidak ingin ada yang mengganggunya." Kepala Paviliun Tianyao langsung terdiam. Yue Weiwei terlalu keras kepala, tapi sekali lagi, dia tidak akan berada di sini jika tidak. Bahkan ayahnya, Kaisar Iblis Mondeville tidak bisa menghadapinya, belum lagi Master Paviliun seperti dia. Satu-satunya pertarungan yang tersisa bagi Lin Yun adalah melawan Zhu Qingshan, Zhao Wuji, dan Yu Haotian.
Pada saat ini, pertarungan yang sedang berlangsung adalah antara Jiang Ziye dan Zhu Qingshan. Hasil dari pertarungan ini sangat penting karena Zhu Qingshan dapat bersaing untuk tempat ketiga jika dia menang. Jika itu terjadi, Jiang Ziye akan terjebak di tempat kelima. Teknik pedang Zhu Qingshan tidak terduga, tetapi niat awan Jiang Ziye telah mengalami beberapa perubahan. Ditambah lagi, serangan terkuatnya tidak bisa diremehkan. Bahkan seseorang sekuat Zhu Qingshan tidak bisa mengalahkan Jiang Ziye dengan cepat. Dia harus mendorong niat pedangnya hingga batasnya dan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pemakan jiwa. Zhu Qingshan melepaskan 9 pedang yang memanifestasikan hantu melolong ke arah Jiang Ziye. Jari pemenjara surgawi. Jiang Ziye tidak berani ceroboh dan langsung mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya. Jari kuno menerobos awan, menghancurkan 9 sinar pedang dan mengirim Zhu Qingshan terbang. Namun, dia tidak berniat mengejarnya dan mundur. Dia bahkan mendorong 4 telapak tangan yang berbeda. Angin, petir, hujan, kabut. Setiap kali dia mengulurkan telapak tangannya, dia akan memanifestasikan angin, hujan, kabut, dan petir yang bergemuruh. Setelah itu, dia mencoba menstabilkan dirinya sendiri dengan memaksa niat pedang Zhu Qingshan keluar dari tubuhnya. Zhu Qingshan tersenyum sinis saat dia berdiri. Mengabaikan luka-lukanya, dia mulai mendekati Jiang Ziye. Ketika Zhu Qingshan menyerbu, wajah Jiang Ziye berubah karena dia masih belum mengeluarkan niat pedang dari tubuhnya. Sky Devourer. Sinar pedang kolosal meledak dalam api saat melesat ke arah Jiang Ziye. Dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri, tapi dia tidak bisa memblokir pedang itu. Jiang Ziye terlempar setelah dia terluka di bahu kanannya. Kamu kalah. Zhu Qingshan berkata dengan dingin tanpa niat untuk melanjutkan. Jiang Ziye menghela nafas karena dia tahu bahwa perjalanannya telah berakhir. Dia ditakdirkan untuk berada di posisi kelima. Perjamuan tahun ini terbukti sangat ketat. Jiang Ziye adalah satu-satunya di antara 7 elit yang berhasil masuk ke dalam 10 besar. Pertarungan berikutnya adalah antara Bai Lixuan dan Mu Han. Mu Han lebih kuat karena niat pedang spiritual setengah langkahnya, tetapi luka-lukanya dari Yan Longzi terlalu parah. Jadi Bai Lixuan dan Mu Han seimbang. Hasilnya akan tergantung pada siapapun yang bisa menemukan kekurangan orang lain terlebih dahulu. Namun, Bai Lixuan bisa mengakhirinya jika dia membuat terobosan dalam niat pedang gunturnya. Setelah 100 jurus kemudian, Fang Hanluo nyaris tidak menang dengan mengandalkan fisik pertempuran naga esnya. Setelah pertempuran ini berakhir, kerumunan menjadi gugup. Lin Yun adalah yang berikutnya dan dia masih memiliki 3 lawan untuk dilawan. Pertarungan berikutnya, Lin Yun vs Zhao Wuji. Ketua juri membuat pengumuman yang membuat para penonton bersemangat. Meskipun sudah malam, kerumunan orang masih tetap ramai. Zhu Qingshan telah kalah dari Yu Haotian dan Zhao Wuji, jadi tidak ada yang optimis tentang dia. Yang tersisa hanyalah melihat apakah Lin Yun bisa menempati posisi kedua. Tanpa disadari, banyak orang menaruh harapan pada Lin Yun. Zhao Wuji juga memperhatikan Lin Yun dan memutuskan untuk tidak meremehkannya. Bagaimanapun, pertempuran ini terlalu penting. Cara berpikirnya benar-benar berbeda dari awal turnamen karena dia mengira satu-satunya lawannya adalah Yu Haotian. Namun, dia memperlakukan Lin Yun dengan serius sekarang. Dari sudut pandang tertentu, kepribadiannya mirip dengan kepribadian Lin Yun. Keduanya tetap rendah hati dan mereka memiliki banyak kartu truf yang tersembunyi. Selain itu, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi selamanya karena hanya satu dari mereka yang bisa menyimpan naga emas bercakar 5. Saat Lin Yun naik ke atas panggung, kemunculannya menimbulkan kegemparan besar. Lin Yun masih memegang pedangnya dan aura pedang naga biru samar-samar terlihat tepat di belakangnya. Aura pedang naga biru mengimbangi tekanan yang datang dari Zhao Wuji. Sebagai balasannya, Zhao Wuji juga melepaskan auranya, menyebabkan suasana menjadi tegang. Semua penonton menahan nafas ketika mereka merasakan atmosfer tersebut. Lin Yun mengenakan ekspresi yang sedikit serius karena dia tahu bahwa niat guntur dan niat awan Zhao Wuji sebanding dengan niat pedang Xiantiannya dalam penguasaan penuh. Dia menyadarinya setelah melihat betapa mudahnya niat petir Bai Lixuan hancur. Selain itu, niat petir Zhao Wuji tidak kalah dengan aura pedang naga biru miliknya. Bahkan, itu mungkin sedikit lebih kuat, yang membuat Lin Yun mendapat tekanan besar. Untungnya, aura naga birunya telah tumbuh setelah mencapai nona form atau dia mungkin harus menggunakan kartu trufnya. Aku sudah melihat pedang di matamu. Tidak ada artinya bagimu untuk menyembunyikannya setelah aku menghunus pedangku, kata Lin Yun, mengungkapkan sebuah informasi yang mengejutkan. Mengesankan, tapi aku tidak berniat menyembunyikannya darimu. Pedang ini disebut Autumn Voice.
Aku menemukannya di reruntuhan kuno dan seharusnya sedikit lebih kuat dari pedang pemakaman bunga milikmu. Zhao Wuji dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya dan mengeluarkan pedang yang memancarkan aura dingin. Lawan. Aura yang datang dari Lin Yun mulai tumbuh semakin menakutkan. Tebasan petir. Ketika Zhao Wuji menghunus pedangnya, dia mengaktifkan niat petirnya dan melepaskan serangan yang menakutkan ke arah Lin Yun. Namun, Lin Yun sudah menghunus pedangnya tanpa ada yang tahu dan cahaya dingin bersinar di langit. Ketika pedangnya bertabrakan dengan pedang Zhao Wuji, percikan api mulai berterbangan seperti pasukan yang berlari kencang di medan perang. Dengan sekejap, Lin Yun langsung muncul di samping Zhao Wuji dengan pedangnya diarahkan ke bagian belakang leher Zhao Wuji. Pedang Lin Yun cepat dan kejam, langsung menempatkan Zhao Wuji dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, sepertinya Lin Yun dengan santai mengacungkan pedangnya. Dari sini, semua orang bisa tahu bahwa Lin Yun telah memperoleh banyak pencapaian dengan pedang selama perjamuan berlangsung. Pedang yang sangat brilian. Banyak jenius di 10 besar menyipitkan mata mereka karena Lin Yun melihat serangan Zhao Wuji dan langsung menempatkan yang terakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setiap serangan dari Lin Yun sangat mematikan dan berbahaya, memaksa Zhao Wuji ke posisi bertahan sebelum yang terakhir bisa melepaskan niat pedangnya. Yang terpenting, kecepatan pedang Lin Yun tidak memberi Zhao Wuji kesempatan untuk membalas. Jika Zhao Wuji tidak berhati-hati, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Ketika Bai Lixuan, Wu Xiaotian, dan yang lainnya memikirkan hal ini, mereka merasa menggigil di dalam jiwa mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi Zhao Wuji, mereka pasti sudah mati. Namun, Zhao Wuji melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia langsung menyelesaikan serangan ganas Lin Yun dalam sepersekian detik. Bab 833 Cahaya kunang-kunang, memancar ke langit. Zhao Wuji tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya pada pedangnya dan berbalik untuk menjepit pedang Lin Yun dengan dua jarinya. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Namun, Zhao Wuji belum selesai. Petir mulai berkelebat di tangan kirinya saat dia menangkap Autumn Voice di udara. Kemudian, dia mencoba menusuk Lin Yun dengan pedangnya. Sebagai tanggapan, Lin Yun juga memegang pedang Zhao Wuji dengan dua jari. Urutan kejadian itu terjadi terlalu cepat untuk dipahami oleh siapapun. Dalam sepersekian detik itu, Zhao Wuji dan Lin Yun telah berkompetisi dengan kecerdasan mereka. Ini berarti hasilnya akan ditentukan jika salah satu dari mereka tampil lebih lemah. Lin Yun menyadari bahwa dia tidak bisa mendorong pedangnya lebih jauh lagi setelah Zhao Wuji meraihnya, jadi dia dengan cepat menariknya kembali. Dengan merentangkan kedua tangannya, dia bergerak lebih dari 1000 meter. Tebasan pedang guntur tuan. Detik berikutnya, Lin Yun menyerbu dengan kecepatan yang lebih cepat ke arah Zhao Wuji. Hancurkan. Tanpa perubahan apapun di wajahnya, Zhao Wuji mengedarkan niat petirnya untuk membalikkan keadaan. Namun, ini adalah kekurangannya. Meskipun dia berhasil menahan satu ronde serangan Lin Yun tidak akan berhenti. Sebelum Zhao Wuji bisa melepaskan serangannya, pedang Lin Yun menghancurkan serangan itu dan menusuk Zhao Wuji. Zhao Wuji berkedip-kedip seperti kilat saat pemakaman bunga menusuk tubuhnya setengah inci. Enyahlah. Zhao Wuji meraung saat dia mengayunkan pedangnya ke dada Lin Yun. Menarik kembali pedangnya, Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan menutup serangan Zhao Wuji sebelum dilepaskan. Saat tabrakan terdengar di atas panggung, Lin Yun terlempar keluar dengan wajahnya yang menjadi pucat. Namun, jelas bagi semua orang untuk melihat bahwa Zhao Wuji berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan karena ada darah di dadanya. Dia terluka. Zhao Wuji terluka. Bagaimana Lin Yun bisa melakukannya? Banyak penonton yang terkejut karena mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah Lin Yun terbang keluar sementara Zhao Wuji terluka. Secara alami, mereka mengira bahwa Zhao Wuji lebih kuat dari Lin Yun sebagai salah satu dari 3 raja, terutama karena dia tidak mengungkapkan fakta bahwa dia juga mahir dalam menggunakan pedang. Jadi siapa sangka Lin Yun akan memenangkan pertukaran itu? Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Wajah Zhao Wuji tenggelam karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun begitu pandai menemukan kekurangannya. Ini adalah kekurangan yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Jadi sebelum dia menyadarinya, dia sedang berjuang untuk hidupnya. Tidak lagi menahan diri, Zhao Wuji mengungkapkan kultivasinya yang menakutkan di alam jiwa surgawi setengah langkah puncak. Dalam sepersekian detik, auranya yang menakutkan menyapu keluar dan menjadi 2 kali lipat kekuatan Jiang Ziye. Saat petir bergemuruh di awan, pedang Zhao Wuji membuat raungan naga yang ganas.
Kemudian, aura pembunuh menyebar ke seluruh panggung. Lin Yun mendorong 7 langkah mendalam sampai batasnya dan menghindari serangan yang datang. Pedang pemakaman bunga di tangannya juga menusuk seperti naga. Dia menjaga pertahanannya dengan ketat terhadap serangan Zhao Wuji. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari selusin jurus. Karena Zhao Wuji tidak menahan diri, dia jelas memegang keunggulan. Bagaimanapun juga, fondasi Lin Yun jauh lebih lemah meskipun faktanya dia juga berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Tidak mungkin kamu bisa menang hanya dengan bertahan. Pertahanan Lin Yun masih sangat ketat, tapi Zhao Wuji tidak terburu-buru. Dalam hal kesabaran, dia yakin bahwa dia lebih sabar daripada orang lain. Ledakan petir. Zhao Wuji melepaskan salah satu serangan terkuatnya. Namun, kali ini, pusaran itu dikombinasikan dengan niat pedangnya. Melihat serangan Zhao Wuji, Lin Yun bisa merasakan teknik gerakannya ditekan. Meskipun kecepatannya menurun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia menggandakan usahanya dan menikam Zhao Wuji sekali lagi. Kali ini, niat pedangnya mulai terkumpul dengan kombinasi pedang dan aura naganya. Saat naga biru mengaum, pedang Lin Yun menembus udara dan bertabrakan dengan pusaran awan petir. Seketika, ledakan cahaya memenuhi langit. Tanah bergetar karena benturan itu, menunjukkan betapa menakutkannya pedang Lin Yun. Zhao Wuji tertegun. Dia telah mengamati pertarungan Lin Yun beberapa kali, dan secara logika, aura pedang naga biru Lin Yun seharusnya tidak begitu menakutkan. Aneh sekali Lin Yun bisa mematahkan ledakan petirnya hanya dengan satu pedang. Dia membuat terobosan lagi. Wajah Zhao Wuji perlahan-lahan berubah menjadi muram. Mengedarkan seni petir, dia meraung, ini adalah sesuatu yang awalnya saya persiapkan untuk Yan Longzi, tapi karena dia sudah mati, Anda bisa memilikinya atas namanya. Jurus pertempuran petir. Ada desas-desus bahwa setelah mencapai tingkat tinggi dalam seni petir, seseorang dapat menyalakan vitalitas mereka untuk memperkuat fisik mereka. Hal ini akan membuat energi asal orang tersebut menjadi lebih halus. Aura Zhao Wuji mulai meningkat dengan hebat dan dia segera menerobos batasan alam jiwa surgawi setengah langkah. Meskipun dia bukan ahli alam jiwa surgawi sejati saat ini, auranya jauh lebih menakutkan daripada banyak ahli alam jiwa surgawi. Ada banyak tetua yang melihat pemandangan ini dan mereka tercengang karena sepertinya tidak ada batasan untuk kartu truf Zhao Wuji. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Wuji akan begitu menakutkan setelah melepaskan kekuatan penuhnya. Pemecah gunung petir. Dengan gelombang besar kekuatannya, Zhao Wuji melonjak ke langit dan memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Awan petir di langit mulai menari-nari saat petir turun dan menyelimuti pedang Zhao Wuji. Hanya dalam beberapa detik, sinar pedangnya menyala dan menyelimuti seluruh panggung. Pada saat ini, Zhao Wuji tampak seperti dewa dengan aura barunya. Ketika pedangnya turun, petir menyebar seperti tentakel. Penonton terkesiap karena serangan Zhao Wuji terlalu menakutkan. Awan petir telah menyatu dengan sempurna dengan serangannya untuk menciptakan air terjun perak yang tidak menyisakan tempat bagi Lin Yun untuk pergi. Semua orang dari Kekaisaran Qin besar mulai khawatir karena Zhao Wuji terlalu menakutkan. Tentu saja, mereka tahu bahwa perjamuan itu berbahaya dan mereka sudah senang dengan penampilan Lin Yun. Bagaimanapun juga, peringkatnya akan membawa keberuntungan besar bagi paviliun pedang Ling Qiao. Jadi, mereka tidak membutuhkan Lin Yun untuk terus bertarung dan mereka hanya berharap dia akan bertahan sampai akhir perjamuan. Sialan, kenapa bajingan itu begitu menakutkan? Feng Ye mengutuk dengan cemas karena ketiga raja itu benar-benar menakutkan. Adapun Yue Weiwei, dia terlihat tenang karena dia tahu bahwa Lin Yun bisa menahan serangan ini. Dia percaya padanya, tapi tinjunya yang terkepal mengungkapkan bahwa dia pun merasa cemas. Mengangkat kepalanya untuk melihat sinar pedang, Lin Yun dikejutkan oleh serangan yang kuat. Namun, yang dia rasakan hanyalah keterkejutan. Berputar-putar di udara, Lin Yun mengumpulkan semua aura pedang yang ada di atas panggung. Kemudian, aura pedang naga biru yang tak terbatas di sekelilingnya berubah menjadi naga biru. Pedang Lin Yun mulai berputar dan terlihat jauh lebih lambat dari sebelumnya. Selain itu, percikan api mulai berterbangan dan akhirnya menciptakan sebidang api. Zhao Wuji menatap Lin Yun dengan ketidakpedulian di matanya saat dia berbicara, sia-sia. Selain Yu Haotian, tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini begitu aku mengeluarkannya. Fisik pertempuran petir saya tidak terkalahkan. Kata-kata Zhao Wuji dingin seperti es dan menyebabkan banyak orang merasakan kedinginan di hati mereka. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan muncul saat kunang-kunang yang tak terbatas mulai menyebar di sekitar Lin Yun. Saat niat pedangnya yang menakutkan bersenandung, pedang para penonton mulai terbang ke langit.
Begitu saja, puluhan ribu pedang menari-nari di langit dan mulai berdengung. Niat pedang spiritual setengah langkah. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini saat mereka memandang Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Bahkan Mu Han yang juga memahami niat pedang spiritual setengah langkah tercengang. Dia bisa merasakan bahwa niat pedang Lin Yun jauh lebih kuat dari miliknya karena secara praktis telah menyelimuti seluruh panggung. Mu Han juga menyadari bahwa niat pedang Lin Yun tampak seperti bintang-bintang terang yang berkelap-kelip di langit. Di bawah niat pedang ini, naga biru di sekitar Lin Yun juga menjadi lebih halus. Saat api berkobar di pupil naga biru itu, langit menjadi sangat terang. Bab 834 Pertarungan Terakhir. Naga biru itu terlihat lebih jelas setelah diberdayakan oleh niat pedang spiritual setengah langkah Lin Yun. Ia bahkan mengeluarkan aura naga yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan api yang menyilaukan berkedip-kedip di matanya. Langit menjadi cerah malam ini karena niat pedang spiritual setengah langkah Lin Yun. Hal ini menyebabkan keterkejutan di sekelilingnya saat semua orang menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Niat pedang spiritual setengah langkah. Jadi ternyata niat pedang Lin Yun sekuat ini. Niat pedangnya tampaknya lebih kuat dari niat pedang Mu Han. Tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan. Bagaimana Lin Yun bisa melakukannya? Berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Seruan datang dari sekeliling saat Lin Yun tiba-tiba berhenti. Menggunakan niat pedang spiritual setengah langkahnya untuk mengendalikan aura pedang tuannya, Lin Yun mengangkat tangannya dan menghadapi pedang Zhao Wuji secara langsung. Dalam sepersekian detik, serangan Zhao Wuji hancur bersama dengan fenomena yang dia ciptakan. Tapi itu belum semuanya karena aura pedang naga biru di sekitar Lin Yun terus menyerbu ke depan untuk menghancurkan petir di sekitar Zhao Wuji. Bagaimana mungkin? Teriak Zhao Wuji. Lin Yun tidak hanya menghancurkan serangannya, tapi Lin Yun juga melahap kekuatannya yang tersisa. Tidak ada yang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan pedang Lin Yun yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu. Wajah semua orang dari Sekte Petir Violet berubah. Mereka tahu persis seberapa kuat serangan Zhao Wuji. Kita masih punya kesempatan. Wuji akan menjadi yang terakhir yang bertahan, kata ketua Sekte-Sekte Petir Ungu. Dia telah menaruh semua harapannya pada Zhao Wuji, jadi tidak mungkin dia bisa menerima Zhao Wuji kalah dari tim yang tidak diunggulkan. Zhao Wuji berkelebat dan mundur, mengacungkan pedangnya beberapa kali untuk menangkis serangan Lin Yun. Jadi bagaimana jika kamu memiliki niat pedang spiritual setengah langkah? Coba lihat kartu truf apa lagi yang kamu miliki. Pada saat ini, wajah Zhao Wuji menjadi bengkok. Dia tidak ingin dikalahkan oleh Lin Yun. Bahkan Yu Haotian harus membayar harga untuk mengalahkannya, belum lagi Lin Yun. Bintang petir hancur. Zhao Wuji meraung dan awan petir di langit mulai berputar sekali lagi. Kali ini, dia mendorong niat pedangnya sampai batasnya. Ketika dia menebas dengan pedangnya, seluruh langit hampir terbelah menjadi dua. Sungguh menjengkelkan. Lin Yun memegang pedangnya saat pedang itu mulai berkedip-kedip terang di bawah niat pedang spiritual setengah langkahnya. Aura pedang tuannya mulai menyebar seperti kunang-kunang yang berubah menjadi lautan awan keemasan. Cahaya keemasan berkobar di belakangnya sementara pedangnya bersinar terang. Ketika pedangnya berbenturan dengan pedang Zhao Wuji, cahaya keemasan meledak dan menghancurkan serangan Zhao Wuji. Hal ini membuat Zhao Wuji memuntahkan seteguk darah saat dia mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh Lin Yun dalam pertemuan langsung. Tidak hanya kekuatannya yang ditekan, maksud dari serangan mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Setelah mendorong Zhao Wuji ke belakang, Lin Yun memegang pedangnya dan mengayunkannya, melepaskan tebasan pedang Tuan Taya. Ketika sinar pedang itu terhubung, luka yang menakutkan muncul di dada Zhao Wuji saat darahnya berceceran. Jika dia lambat mundur, dia akan terbelah menjadi dua. Lin Yun menginjakkan kakinya di tanah dan melayang ke langit. Memegang pedangnya, rambut panjangnya berkibar liar tertiup angin. Didukung oleh niat pedang spiritual setengah langkahnya, bulan bersinar terang di wajah Lin Yun saat pakaian dan rambutnya diwarnai perak. Kamu kalah, kata Lin Yun dengan tenang. Zhao Wuji sangat kuat, terutama niat petirnya. Namun, itu tidak ada artinya setelah Lin Yun mengeluarkan niat pedang spiritual setengah langkahnya. Mungkin karena pedang spiritual setengah langkah Mu Han, Zhao Wuji mengira dia bisa mengalahkan Lin Yun. Namun, tidak mungkin Mu Han bisa dibandingkan dengan Lin Yun. Lagi pula, Lin Yun tidak membuang waktunya untuk mengasah niat pedangnya dalam gelombang binatang. Pada saat itu, niat pedang spiritual setengah langkahnya sudah bisa bertahan sepanjang malam tanpa padam, belum lagi dia juga memiliki aura pedang naga biru.
Bagaimana mungkin Mu Han dan Lin Yun bisa sama? Mustahil. Tidak akan mudah bagimu untuk menang. Wajah Zhao Wuji menjadi menyeramkan. Bahkan jika dia akan kalah, dia harus membuat Lin Yun membayar harganya. Tidak mungkin dia membiarkan lawannya menang dengan mudah. Ledakan petir besar. Zhao Wuji selalu menjadi orang yang tegas. Dia tidak akan pernah goyah begitu dia mengambil keputusan, belum pasti dia akan kalah. Bersamaan dengan raungannya, 9 pusaran megah muncul di langit yang mulai menyatu sekali lagi. Detik berikutnya, sebuah pusaran raksasa terbentuk dengan petir yang sangat besar di tengahnya. Betapa keras kepala. Mata Lin Yun bersinar dengan ketidakpedulian. Kesenjangan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh serangan pamungkas. Jika Zhao Wuji tidak bisa membuat terobosan dengan niat petirnya, tidak ada jurus pamungkas yang bisa menjadi ancaman bagi Lin Yun. Ditambah lagi, Lin Yun tidak perlu takut pada jurus pamungkas dengan pedang tuannya. Dominasi tertinggi. Dengan satu pikiran, Lin Yun menggabungkan tebasan petir, tebasan fajar, dan tebasan taya sebelum mengayunkan pedangnya ke bawah. Saat sinar pedangnya berkelebat, bulan bundar di bawah kakinya meledak dengan pecahan-pecahan seperti cermin yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di langit. Pusaran awan petir yang terlihat menakutkan itu langsung dipotong menjadi 2 oleh Lin Yun. Kemudian, Lin Yun mendorong teknik gerakannya hingga batasnya saat sinar pedangnya saling bertautan. Pusaran awan petir yang tersisa kemudian terpecah menjadi puluhan ribu bagian. Mata Zhao Wuji dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat sinar pedang menembus pusaran dan mulai mengembang di pupil matanya. Dengan jentikan pedangnya yang lembut, Lin Yun mengirim pedang Zhao Wuji terbang. Dia kemudian menyarungkan pedangnya dan berkata, "Zhao Wuji, kamu kalah." Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan semua pedang yang melayang di langit kembali ke pemiliknya. Dari jauh, tampak seperti kembang api yang indah meledak di belakang Lin Yun. Ketika Zhao Wuji melihat pemandangan ini, dia menjadi kecil hati sebelum dia menghela nafas, "Kamu menang." Detik berikutnya, naga emas bercakar 5 di belakang Zhao Wuji hancur saat aura Xuan Huangnya mengalir keluar. Kemudian, proyeksi naga Lin Yun mulai melahap aura Xuan Huang dengan keras. Tetapi karena betapa besarnya aura Xuan Huang, proyeksi naga Lin Yun menghabiskan waktu yang lama untuk melahap aura Xuan Huang. "Kamu benar-benar monster," kata Zhao Wuji, merasa enggan tentang kekalahannya dari Lin Yun. "Tapi itu tidak masalah. Tidak peduli seberapa mempesona dirimu, kamu akan tetap dipanen seperti gandum oleh Yu Haotian. Tidak pasti apakah kamu bahkan bisa melindungi hidupmu. Setidaknya aku masih punya kesempatan, tidak seperti kamu. Tidak perlu mengkhawatirkanku," kata Lin Yun. Mendengar ejekan Lin Yun, Zhao Wuji tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang menjawab, "Pedang Tuan dan tinju Tuan memiliki asal yang sama sebagai bagian dari seni Tuan Bumi Surgawi Sekte Pedang. Jika saya benar, Yu Haotian pasti telah mengembangkan bagian teknik kultivasi itu. Tinju Tuannya jauh lebih lengkap daripada pedang Tuanmu. Kau akan tahu jarak antara kalian berdua setelah kalian bertarung. Seni tinju Tuan Bumi Surgawi." Lin Yun berpikir dalam-dalam. Tuan 13 dan kepala paviliun sebelumnya telah memberitahunya tentang hal itu. Namun, dia tidak pernah berpikir itu akan berada di tangan Gua Langit Ziyue. Melihat Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, Zhao Wuji tersenyum, "Sepertinya Anda masih memiliki beberapa kartu truf lagi. Namun, itu pun sia-sia karena hanya ada satu kemungkinan hasil. Jangan terlalu yakin tentang itu," kata Lin Yun. Kemudian, setelah melahap aura Xuan Huang Zhao Wuji, dia pergi. Cahaya fajar menerobos awan saat pagi tiba. Dengan pertarungan untuk 10 besar yang akan segera berakhir, hanya tersisa 4 pertarungan lagi. Lin Yun vs Zhu Qingshan, Yu Haotian vs Zhao Wuji, Jiang Ziye vs Wu Xiaotian, dan Lin Yun vs Yu Haotian. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan Jiang Ziye dengan Wu Xiaotian. Jiang Ziye dengan mudah meraih kemenangan. Setelah setengah jam istirahat, Lin Yun dan Zhu Qingshan bertarung di atas panggung. Karena Lin Yun akan menghadapi Yu Haotian setelah pertarungan, dia tidak membuang waktu. Dia segera mengeluarkan niat pedang spiritual setengah langkahnya dan melepaskan dominasi tertinggi dengan 6 bentuk yang digabungkan. Sinar pedang tak terbatas dilepaskan dari pedang pemakaman bunga, mengejutkan Zhu Qingshan meskipun dia sudah siap. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu, tapi pedang Lin Yun terlalu cepat untuknya. Dia hanya mampu menghindari setengahnya sebelum sinar pedang yang tersisa menghancurkan aura iblis di sekelilingnya. Muntah darah, Zhu Qingshan mencoba menggerakkan jari-jarinya. Namun, dia menyadari bahwa dia telah dilumpuhkan oleh niat pedang spiritual setengah langkah,
jadi dia terpaksa mengaku kalah. Adapun pertempuran antara Yu Haotian dan Zhao Wuji langsung menyerah karena dia berkecil hati dari pertarungannya dengan Lin Yun. Akhirnya, pertarungan antara Lin Yun dan Yu Haotian telah tiba. Bab 835 Seberkas Pedang, memancar untuk generasi milenial. Saat Fajar mengusir kegelapan dari kota, pertempuran terakhir pun dimulai. Fajar akhirnya tiba. Aku ingin tahu apakah ini akan menandakan kelahiran raja baru atau kelanjutan pemerintahan raja lama, gumam Nangong Wanyu sambil menyipitkan matanya. Orang-orang lain juga menatap matahari terbit dengan penuh emosi. Mereka tidak tahu apakah kedatangan matahari adalah sebuah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan untuk disinkronkan dengan pertempuran terakhir. Pertarungan terakhir adalah antara Lin Yun dan Yu Haotian. Lin Yun adalah underdog terbesar dalam perjamuan dengan rekor tak terkalahkan yang mengejutkan. Legendanya dibangun dengan membunuh banyak orang jenius terkenal, termasuk Yan Longzi dari Tiga Raja. Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa dibilang sempurna. Penampilannya menyegarkan kembali pemahaman semua orang tentang pendekar pedang saat dia mengejutkan kerumunan berkali-kali. Dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan bakat pedang yang menakutkan, dia bahkan mengalahkan seseorang seperti Zhao Wuji. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa Lin Yun telah tampil luar biasa. Adapun Yu Haotian, dia adalah seorang jenius yang menentang surga yang tidak pernah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya. Dia adalah raja yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari domain selatan kuno. Meskipun Yan Longzi dan Zhao Wuji adalah bagian dari Tiga Raja, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Keberadaan Yu Haotian membayangi banyak orang dan dia bahkan mengabaikan hakim kepala aliansi suci pada satu titik tanpa dihukum. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya menjadi pusat perhatian. Dengan sekejap, Lin Yun mendarat di atas panggung dengan kotak pedang di punggungnya. Keberanian yang mengagumkan. Yu Haotian mencibir dengan jijik di matanya. Mengambil satu langkah ke depan, dia menyelimuti seluruh panggung dengan cahaya bulan ungunya. Kemudian, dengan menggunakan teknik gerakannya yang khas, dia muncul di atas panggung dalam sekejap mata. Saya tahu bahwa Anda kuat, tapi saya masih tidak melihat Anda sebagai ancaman. Namun, Anda benar-benar mengejutkan saya dengan penampilan Anda sejauh ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan menjadi orang yang akan menghadapi saya pada akhirnya. Aku tidak percaya bahkan Zhao Wuji dikalahkan olehmu, tapi itu bagus karena akan lebih memuaskan bagiku untuk menghancurkanmu sendiri. Terlepas dari itu, kamu tetaplah seekor semut. Yu Haotian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melepaskan aura yang mendominasi. Sungguh aura yang kuat. Ada rumor tentang dendam antara Lin Yun dan King Ruoyou. Sepertinya Yu Haotian ingin membuat pernyataan dan membunuh Lin Yun untuknya. Semua orang diam-diam khawatir dengan aura dominan yang datang dari Yu Haotian. Bagaimanapun, kekuatan Yu Haotian tidak terduga. Pada saat ini, rasanya seperti Yu Haotian bisa meledakkan gunung dengan auranya. Lin Yun berdiri seperti pedang tajam di atas panggung saat pakaiannya berkibar dengan liar di udara. Namun, ada penghinaan di kedalaman matanya. Seekor semut. Kamu seharusnya tidak terlalu percaya diri. Masih belum pasti siapa yang akan menang, kata Lin Yun sambil mengangkat alisnya. Wow, kamu bodoh bahkan saat menghadapi kematian. Semut tetaplah semut. Kau tidak punya kesempatan dalam pertarungan ini. Satu-satunya takdirmu adalah dihancurkan olehku. Yu Haotian berkata sambil mengerutkan bibirnya dan menatap Lin Yun dengan lebih jijik. Tiba-tiba, tubuh Yu Haotian tersentak dan energi asalnya meraung. Seperti bintang yang terang, tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Rambut Yu Haotian berkibar dengan keras di bawah auranya yang mendominasi saat dia bersiap untuk menghancurkan langit dan bumi. Apa-apaan itu? Bukankah auranya sedikit terlalu menakutkan? Dia benar-benar raja. Itu adalah seni penguasa bumi surgawi. Aura Yu Haotian yang mendominasi menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Mereka menyadari bahwa itu adalah seni penguasa bumi surgawi yang telah lama hilang milik Sekte Pedang. Seni penguasa bumi surgawi adalah teknik kultivasi kuat yang diandalkan oleh Sekte Pedang untuk memerintah domain selatan kuno. Baik sutra Gua Langit Ziyue dari Gua Langit Ziyue maupun seni petir dari Sekte Petir Valet tidak dapat dibandingkan dengan seni penguasa bumi surgawi. Sekte Pedang telah dimusnahkan, tetapi legendanya masih hidup dan berkembang di domain selatan kuno. Ketika Yu Haotian mengeluarkan teknik kultivasi ini, semua orang kehilangan kepercayaan pada Lin Yun. Bahkan orang-orang dari Gua Langit Ziyue mencibir Lin Yun. Meskipun seni penguasa bumi surgawi tidak lengkap, itu lebih dari cukup baginya untuk menghadapi Lin Yun.
Tidak masalah jika kau memiliki pedang tuan atau jika aku memiliki tinju tuan. Kekuatan sebenarnya dari teknik-teknik itu hanya bisa dikeluarkan oleh seni tuan bumi surgawi, kata Yu Haotian sambil melangkah maju. Kemudian, Yu Haotian melangkah maju. Melihat adegan ini, semua orang menahan napas karena Yu Haotian akhirnya akan menyerang. Ayo kalau begitu. Lin Yun berbicara dengan tenang saat pedang pemakaman bunga berdengung di dalam kotak pedangnya. Dia seperti pedang tajam yang berdiri tegak di tengah badai salju. Sambil berteriak, Yu Haotian menyerang, persatuan langit dan bumi. Seluruh panggung bergetar saat retakan menyebar di tanah. Lin Yun merasa seolah-olah seluruh dunianya telah terbalik saat udara di sekitarnya terdistorsi. Rasanya seperti Yu Haotian telah menggabungkan langit dan bumi menjadi satu. Kemudian, Yu Haotian melontarkan pukulan yang bisa melenyapkan Lin Yun. Mengangkat tangannya, raungan naga bergema dari kotak pedang Lin Yun saat sinar pedang tak terbatas memasuki tangannya. Saat niat pedangnya bergema, Lin Yun mencabut pedang pemakaman bunga dan memberdayakannya dengan niat pedang spiritual setengah langkahnya. Melihat niat pedang spiritual setengah langkah sekali lagi, kerumunan itu terkejut. Tampaknya kali ini lebih mematikan dan sepertinya bisa memotong serangan Yu Haotian. Tebasan pedang guntur tuan. 18 petir berkumpul di langit dan membentuk naga biru. Saat langit menjadi gelap, naga biru itu kemudian terbang ke arah pukulan Yu Haotian. Tabrakan yang menakutkan terdengar saat aura di sekitarnya menjadi ganas. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang sebelum tiba-tiba hancur. Semua penonton terkejut dengan perkembangan ini. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah karena mereka lupa akan gelombang kejut itu. Semua orang terpaksa mempertahankan diri sambil mundur, yang menciptakan kekacauan di stadion. Di atas panggung, Lin Yun dan Yu Haotian mengabaikan kerumunan saat mereka pindah ke sisi berlawanan dari panggung. Lin Yun terkejut dengan kekuatan seni penguasa bumi surgawi. Jika bukan karena teknik kultivasi itu, dia yakin dia bisa menghancurkan serangan Yu Haotian. Ini juga pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu besar selama perjamuan. Bahkan niat pedang spiritual setengah langkahnya pun tidak bisa memberinya keuntungan. Dia berada di batas-batas niat pedang spiritual setengah langkah, dia memiliki aura pedang naga biru, dan pedang tuannya berada pada tahap manifestasi. Gumam Yu Haotian. Niat pedang spiritual setengah langkah benar-benar menakutkan dan dia mengerti mengapa Zhao Wuji kalah. Selain itu, aura pedang naga biru Lin Yun sangat menakutkan dan menjadi sangat berbeda setelah digabungkan dengan pedang tuan. Masuk akal jika pedang tuan Lin Yun telah mencapai tahap perwujudan. Wow, kamu benar-benar mampu, tapi semut tetaplah semut. Yu Haotian memproses pikirannya dengan cepat dan melanjutkan, izinkan saya untuk meminta maaf. Saya hanya menyelidiki kekuatan Anda. Namun, saya tidak ingin bermain-main dengan Anda lagi. Sekarang, saya ingin menginjak-injakmu sampai mati. Aku takut kau terlalu percaya diri. Kedalaman mata Lin Yun memancarkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saat dia berbicara. Benarkah begitu? Yu Haotian mendengus dan melepaskan aura menakutkan di alam jiwa surgawi. Tekanan yang datang darinya tak tertandingi dan membuat kerumunan orang gemetar ketakutan. Alam jiwa surgawi. Yu Haotian sebenarnya berada di alam jiwa surgawi. Bukankah ini sedikit berlebihan? Dia baru berusia 25 tahun. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan Lin Yun. Dia terlalu menakutkan. Pertama, Yu Haotian mengungkapkan seni penguasa bumi surgawi miliknya. Kemudian, dia mengungkapkan kultivasi sejatinya di alam jiwa surgawi. Dengan kartu truf ini, Yu Haotian dapat dengan mudah menekan semua orang di perjamuan. Jurang dalam kultivasi mereka terlalu besar. Yu Haotian seperti dewa dibandingkan dengan semua orang yang berpartisipasi dalam perjamuan. Bahkan wajah para hakim aliansi suci telah berubah. Tidak heran dia berani mengabaikan hakim ketua dan bertindak begitu sombong. Yu Haotian memenuhi syarat untuk bertindak sesuai keinginannya dengan kultivasinya. Sekarang kamu tahu kenapa kamu seperti semut di mataku. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerah. Aura Yu Haotian seperti gunung yang menjulang tinggi. Mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Haotian, mata Lin Yun bersinar dengan ketidakpedulian, aku sudah memberitahumu bahwa kamu terlalu banyak berpikir. Masih belum pasti siapa semutnya. Ketika dia selesai berbicara, dengungan pedang yang bergema-bergema di langit, yang menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Di saat yang sama, aura pedang Lin Yun yang menakutkan membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melampaui niat pedang Xiantian. Tingkat niat pedang yang belum pernah muncul sebelumnya dalam perjamuan itu menunjukkan kekuatannya.
Itu adalah niat pedang yang bisa membuat seluruh alam Xuan Huang bergetar. Pada saat ini, niat pedang spiritual Lin Yun berkuasa dari atas dan bersinar terang di perjamuan.